Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, juga kesehatan buat kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas beberapa hal yang sudah kita bahas, yang ada kaitannya dengan bagaimana hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, maupun antara suami dengan istri maupun sebaliknya. Dari itu semua yang penting adalah bahwa orang tua itu juga harus senantiasa mendidik anaknya, membimbing anaknya, khususnya bagi seorang ibu. Karena ibu ini adalah orang yang paling dekat dengan anak-anaknya. Di samping itu juga adalah merupakan suatu kewajiban. Seorang ibu itu adalah membimbing dan mendidik anak-anaknya. Walau demikian bukan berarti bahwa seorang ayah tidak diperkenankan untuk membimbing anaknya. Tidak seperti itu. Ayah pun ya sama saja. Harus bisa memberikan contoh teladan yang baik pada anak-anaknya. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, maka dalam menghadapi anak-anak kita, apalagi kalau kita punya anak lebih dari satu, kadang perbedaan watak, sifat daripada anak itu, masing-masing anak beda-beda. Ada yang benjing, nakal, petakilan, ada. Ada yang kalem, diem, ada. Macam-macam. Yang namanya sifat. Tapi biasanya karakter-karakter anak ini akan timbul, akan muncul. Itu dari bagaimana seorang tua itu mempengaruhi anaknya. Dalam arti di sini adalah bagaimana orang tua mampu membimbing anaknya, mendidik anaknya sejak dini. Karena sifat anak itu pasti akan meniru bagaimana kelakuan orang tuanya, tindak tanduk orang tuanya yang kelihatan langsung. Disinilah pentingnya bagaimana seorang tua itu adalah membimbing, mendidik anaknya. Walaupun sibuknya bagaimana. Walaupun penuhnya aktivitas di dunia ini, di dalam mencari nafkah, ya sempatkan waktunya untuk bisa bersama dengan anak-anaknya, anak-anak kita. Karena kalau kita tidak menyempatkan diri, sampai anak ini merasa tidak ada perhatian, merasa diacuhkan oleh orang tuanya. Karena anak itu ya lama-lama makin berpikir, kalau dia merasa kecewa, si anak ini merasa tidak suka hatinya karena merasa tidak diperhatikan, maka ke depan akan timbul permasalahan-permasalahan baru buat anak itu sendiri. Juga yang perlu diperhatikan oleh para orang tua adalah kadang dalam mendidik anak ini, walaupun semua orang tua pasti menginginkan, menghendaki bahwa anaknya itu menjadi anak yang baik,
anak yang soleh maupun soleh. Tapi cara membimbingnya, cara mendidiknya, kadang-kadang juga ya suka lalai. Kadang memberi teguran sangat keras sekali kalau melihat anaknya itu rewel misalnya, atau tidak patuh atau tidak nurut. Kadang sampai melakukan kekerasan fisik, sampai memukul misalnya. Kalau sampai terjadi seperti ini, anak itu akan merasa tertekan. Dan akibatnya apa? Kedepannya anak itu akan menjadi orang-orang yang minder. Tidak berani. Tidak berani menghadapi tantangan hidup. Ini kadang kita lupa akibat-akibat yang mungkin bisa terjadi di masa depan. Pun demikian juga kalau kita terlalu menyayangi, ini pun juga tidak benar. Menyayangnya berlebihan. Apapun keinginan anak diturutin. Karena saking sayangnya kepada anak. Saking cintanya kepada anak. Seakan-akan ini adalah benar. Seakan-akan. Tapi kalau berlebihan yang seperti ini, anak ke depan akan bisa menjadi manja. Tidak mau mandiri. Tidak mau bersusah payah. Tidak mau kerja keras. Jadi pemalas. Inginnya selalu diberi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Juga bisa berdampak mudah tersinggung. Kenapa? Terbiasa dengan apa-apa dituruti. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Memang mendidik anak ini boleh dikatakan yo gampang tapi yo susah. Karena setiap hari kita mesti ketemu dengan anak. Dan hati kita belum tentu dalam kondisi yang hatinya sedang senang, sedang suka. Kadang pulang kerja capek, kesel, pikiran sudah nggak karuan. Apalagi mungkin sedang mencari nafkah, apa yang kita cari itu mungkin sedang mengalami sial atau tidak beruntung. Nah ini bahayanya lagi kalau hal ini juga dilampiaskan pada anak-anaknya. Anak gak apa-apa dimarahin. Istri dimarahin. Akhirnya timbul hal-hal yang jelek di situ. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Terutama ibu harus hati-hati. Karena ibu ini paling dekat sama anak. Dan anak pun paling dekat sama ibu. Maka dengan kedekatan seorang ibu dengan anak ini, ayo, kalau kita menghendaki anak itu menjadi anak yang soleh soleha, sejak dini, kasihlah bimbingan-bimbingan yang baik, kasih petunjuk-petunjuk yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan. Kasih dasar-dasar pengetahuan agama supaya menjadi pondasi yang kuat. Supaya orang anak ini nanti ke depannya mau berbuat jujur. Tidak mau berbuat yang maksiat. Tidak mau menipu. Tidak mau nakalin teman. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kasih arahan-arahan. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Terus diulang-ulang. Jangan sampai kita bosan. Sehingga akan tertanam dalam hati dan jiwa anak itu sendiri. Dalam pikiran anak itu sendiri. Bahwa perbuatan-perbuatan yang seperti ini itu tidak benar. Yang seperti ini itu diperbolehkan. Kasih tahu juga sejak dini bagaimana kalau mencuri itu yang tidak baik. Misalnya.
korupsi yang tidak baik. Tidak hanya sekedar dikasih pengetahuan-pengetahuan umum, kasih juga khususnya adalah dasar-dasar agama. Bagaimana dampaknya nanti, ini juga perlu diutarakan sama anak. Karena anak itu secara pemikirannya itu, ingatannya itu sangat tajam, sangat luar biasa. Ya contoh kita sendiri, dulu pada waktu kita kecil, apa yang kita pernah alami zaman dulu, sampai saat ini masih tertanam dalam pikiran kita. Coba, kalau kita menghadapi masalah seperti sekarang yang sudah tuek seperti ini, ya, menghafal sesuatu aja, baru sejam 2 jam, udah lupa lagi. Apalagi udah selang berhari-hari. Mudah kita tuh lupa kalau udah tua ini. Beda pada waktu kita anak-anak atau pada waktu kita kecil. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.